Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama CR Mistis yang akan membawakan cerita-cerita horor dari penulis di platform-platform media sosial. Adapun jika teman-teman yang berkenan mengirimkan cerita, tentu akan kami terima dengan senang hati melalui email yang terdapat di deskripsi. Baiklah, tanpa menunggu lama, kali ini kami akan kembali membawakan cerita dari akun Facebook V Abidin yang berjudul Gelap yang Bangkit dari Rahim Bumi. Di suatu dimensi yang berdekatan dengan dunia manusia, namun terpisah oleh selubung tipis persepsi, terdapat sebuah alam yang diselimuti kabut abadi. Langitnya berwarna ungu keabuan, tanpa matahari maupun bulan, hanya diterangi oleh cahaya suram dari lumut-lumut kapur yang menempel di bebatuan runcing. Udara di sana pekat dan berat, berbau belerang dan tanah basah yang membusuk. Tanpa manusia ketahui, di tengah alam ini menjulang sebuah gunung bayangan, replika suram dari Gunung Kendeng di Jawa. Ini adalah pusat dari kerajaan spiritual Nyi Ireng. Di dalam gua gelap di Gunung Bayangan dan di atas singgasananya, Nyi Ireng mendengus. Kabut di sekelilingnya bergejolak, berbuah menjadi badai angin yang bisikannya penuh amarah. Ia merasakan ikatan itu putus. Energi yang seharusnya mengalir terus kepadanya tiba-tiba terputus bagai tali yang dipotong. Ia melihat dengan mata batinnya yang tajam sosok muda berpakaian putih dengan wajah tampan dan keyakinan yang membara yang berani merusak karyanya. Manusia keparat, geram Nyi Ireng. Bagaimana bisa tumbalku terlepas? Bagaimana bisa? Amarah Nyi Ireng teramat membara seolah bisa membakar apapun di sekitarnya. Nyi Ireng bukanlah arwah biasa. Ia adalah entitas purba, jelmaan siluman hitam yang telah berusia ratusan tahun. Asal-usulnya terkubur dalam mitos dan legenda. Ada yang mengatakan ia adalah penjaga sebuah petilasan kuno yang ternodai oleh darah dan sumpah serapah, sedangkan yang lain percaya ia adalah bentuk dari energi gelap gunung itu sendiri, lahir dari penderitaan dan keputusasaan yang diserap bumi selama berabad-abad lamanya. Wujud sejatinya adalah bayangan yang bergejolak, sebuah siluet wanita tinggi dan kurus dengan rambut yang menjuntai seperti asap hitam dan mata yang menyala seperti bara api. Ia menyusu dari ketakutan, dari keputusasaan dan terutama dari perjanjian-perjanjian gelap dengan manusia yang serakah. Perjanjian dengan pemilik pabrik tempat Arjuna bekerja adalah salah satu sumber kekuatannya. Setiap tumbal yang diberikan, jiwa manusia yang dipersembahkan akan memperkuat cengkeramannya di dunia manusia dan menambah usia kekekalan gelapnya. Arjuna adalah tumbal yang istimewa. Kelahirannya di hari Jumat Wage memberikannya energi spiritual yang kuat, sebuah hidangan lezat bagi Nyi Ireng. Ketika ritual pelepasan yang dilakukan hakim memutuskan ikatan Arjuna, itu bukan sekedar melepas sebuah arwah. Itu seperti menyobek sebuah jaring laba-laba yang terjalin rapat, merusak sebuah mahakarya kegelapan. Sakitnya bukan fisik, tetapi lebih dalam, sebuah penghinaan, sebuah tantangan langsung terhadap kuasa Nyi Ireng. Hakim, desis Nyi Ireng. Suaranya seperti gesekan batu nisan menggemakan kesumang. Nama itu terpatri dalam benaknya, dan ia juga merasakan energi lain yang lebih tua dan lebih dalam yang membimbing tangan muda itu, Kiai Ahmad. Apa yang harus hamba lakukan, Nyi Ireng? Tanya kala abang, pengikut setia serta tangan kanan Nyi Ireng kepada Nyi Ireng yang tengah menggeram marah di atas singgasananya. Tentu, aku akan membalas dendam
kepada dua manusia aparat itu, "Tumbalku." Beraninya mereka merebut tumbalku, lanjutnya bunuh amarah. Dalam sekejap mata, Nyi Ireng menghilang dari singgasananya dan muncul di balik pohon beringin besar di belakang pondok pesantren Kiai Ahmad. "Hakim, Kiai Ahmad, kalian tunggu pembalasanku," ucap Nyi Ireng penuh amarah sembari memperhatikan pesantren dari sudut kegelapan. "Aku harus memberikan pelajaran. Sebuah pelajaran yang akan dikenang selama-lamanya, yang akan membuat desa itu dan pesantren itu diliputi teror selama generasi-generasi mendatang. Aku akan menghancurkan sang pemutus, hakim, dan membungkam sang guru. Aku akan tunjukkan bahwa kegelapan masih berkuasa," ucapnya penuh amarah. Dendamnya membara. Ini bukan lagi tentang kehilangan satu tumbal, ini tentang harga diri, tentang kekuasaan. Ia sangat murka mengetahui bahwa tumbalnya bisa direbut, bahwa perjanjiannya bisa diputus, maka manusia-manusia lain akan berani menentangnya. Rantai ketakutan yang telah dibangunnya selama berabad-abad bisa runtuh. Kembalinya kedamaian di desa Sukmajaya ternyata hanya merupakan jeda sebelum badai. Tanda-tanda halus dari pembalasan itu telah dimulai. Ayam-ayam petelur milik warga tiba-tiba berhenti bertelur. Jikapun bertelur, maka kuning telur akan menghitam dan berbau busuk. Tanaman padi di sawah mulai layu tanpa sebab, daunnya mengkeriting dan menghitam seolah terbakar dari dalam. Anjing-anjing peliharaan yang biasanya galak menjadi penakut dan sering melonglong di malam hari dengan suara yang menyayat hati, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan tengah berkeliaran di desa Sukmajaya. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang kelam, sesuatu yang menggusik ketenangan desa. Namun yang paling mengganggu adalah mimpi, entah mimpi atau kenyataan, karena mereka berjeda tipis antara sadar dan tidak. Hampir semua warga desa secara serempak mulai dilanda hal buruk yang sama. Mereka melihat, entah dalam keadaan sadar atau tidak sadar, seorang wanita tinggi dan kurus dengan wajah yang tidak bisa dilihat jelas, tapi yang mereka tahu wanita itu berkulit legam dan mengerikan, selalu berada dalam bayangan, berdiri di ujung tempat tidur mereka. Ia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri dan menatap. Tatapan itu terasa dingin, penuh penghakiman dan mengisap semua keberanian yang mereka miliki. Mereka akan tersadar dalam keadaan sesak nafas, berkeringat dingin dengan perasaan bahwa mereka sedang diawasi. "Tadi malam mimpi itu datang lagi," ucap ibu-ibu di tukang sayur pagi itu. "Saya juga," timbalnya yang lain. "Saya kurang yakin jika itu mimpi," seorang ibu parubaya menyela. "Karena semalam saya ketika terbangun jam 2:30 dan akan mengambil air wudhu, saya melihat bayangan perempuan itu di ujung ranjang. Dia mendesis marah," lanjutnya sambil bergidik. "Apa sebenarnya yang terjadi ya? Bukankah Arjuna telah kembali ke alamnya? Lalu ini apa?" lanjutnya sang penjual sayur. Aryani diam mendengarkan cerita ibu-ibu itu. "Maaf Mbak Yani, bukan maksud saya," ucap ibu penjual sayur itu setelah mengetahui Aryani ternyata sudah ada di belakang mereka. "Tidak apa-apa Bu." Aryani tersenyum dan menggeleng kepada ibu itu. Sebenarnya Aryani juga merasakannya. Wanita itu juga datang kepadanya, bahkan lebih intens. Dalam mimpinya, entah dalam alam sadar dan tidak sadarnya, wanita itu berbicara. Suaranya berdesis, penuh racun dan amarah. "Kau pikir dia sudah bebas? Kau pikir sudah selesai? Kau telah membangkitkan sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan, wahai anak manusia. Aku akan ambil kembali yang milikku dan akan kujadikan kau umpan untuk memancing yang lain," desis perempuan itu. Aryanides terbangun dengan jantung berdebar kencang, dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Arjuna, ia merasa ketakutan yang berbeda. Ini bukan ketakutan pada arwah sang suami, melainkan ketakutan pada sesuatu yang lebih kuno, lebih jahat, dan lebih kejam. Kiai Ahmad di pesantrennya juga merasakan gelombang energi negatif yang bergerak seperti tsunami gelap menuju desanya.
Ia merasakan keberadaan Nyi Ireng yang murka. Ini bukan lagi urusan arwah penasaran biasa. Ini adalah serangan tak kasat mata yang bisa merusak keseimbangan alam. Ia segera memanggil Hakim. "Anakku Hakim, bersiaplah. Apa yang kita lakukan adalah kebaikan, tetapi kebaikan seringkali dibalas dengan ujian yang berat. Sang penguasa bayangan telah datang, dan dia datang untuk kita." Lanjut Kiai Ahmad sambil memandang jauh ke arah beringin tua yang berada di atas bukit kecil di belakang pesantren. Wajah Hakim tegang, tetapi matanya tidak menunjukkan rasa takut. "Apa yang harus kita lakukan, Ayah?" tanya Hakim sembari mengikuti arah pandang sang ayah. "Kita harus menghadapinya. Tidak bisa lari. Dia akan menghancurkan desa ini, jiwa demi jiwa, sampai kita menyerahkan diri. Kita harus berperang, bukan dengan pedang, tapi dengan cahaya iman yang ada di dalam dada kita," ucap Kiai Ahmad sambil menepuk pelan pundak Hakim. "Siapakah makhluk ini, Ayah?" tanya Hakim penasaran. "Dia adalah makhluk yang telah kau rebut tumbalnya beberapa waktu yang lalu," jawab Kiai Ahmad. "Dia bernama Nyi Ireng. Bukankah dia hanya berurusan denganku? Lalu mengapa warga juga menerima terornya?" tanyanya lebih lanjut. Karena tentu berita teror yang diterima warga telah sampai di telinga Hakim. "Bukan hanya dendam anakku, tapi pembuktian. Dia tidak terima dengan kekalahannya kemarin. Karena itu dia sedang menuntut balas, menuntut ketakutan, dan menuntut keruntuhan iman kita." Lanjut Kiai Ahmad, mangkut-mangkut. "Lalu sebenarnya siapa itu Nyi Ireng ini? Mengapa seolah kehadirannya membawa nuansa kelam dan kuno yang teramat pekat?" "Dia adalah residual kegelapan, makhluk yang tercipta dari rasa takut, rasa tidak puas, dan tipisnya rasa iman manusia, sehingga menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan mereka manusia musyrik." Kiai Ahmad membenarkan letak pecinya. Usianya sudah ribuan tahun, dan selama itu pula dia melahap semua hal buruk yang manusia persembahkan. Hal itu menjadikan dia makhluk yang sangat kuat, sehingga dia bisa bersinggungan langsung dengan dunia manusia. Hakim melihat ayahnya dengan seksama. "Apa ayah yakin kita mampu?" Kiai Ahmad melihat putranya. "Anakku, kita memiliki kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah mohon kepada Allah, teruslah berdoa dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hakim mengangguk mantap, dan Kiai Ahmad kembali melihat ke arah beringin tua, seolah mereka tahu ada yang mengintai mereka di balik rimbunnya daun. "Bersiaplah abang, malam ini adalah saatnya kita membalas dendam," ucap Nyi Ireng dari atas singhasananya. "Baiklah Nyi, malam ini akan aku porak-porandakan pesantren Kiai Ahmad," ucap kala abang dengan patuh. Serangan pertama itu datang pada suatu malam ketika bulan sabit tipis tersembunyi di balik awan. Tiba-tiba seluruh lampu di pondok pesantren Al-Falah padam. Bukan padam biasa, melainkan seperti disantap oleh kegelapan. Generator darurat tidak mau menyala, seolah oli di dalamnya telah berubah menjadi lumpur hitam. Kemudian suara itu mulai datang, seperti 1000 orang berbisik sekaligus. Bisikan-bisikan jahat yang memenuhi setiap sudut pesantren, menyelinap ke dalam kamar tidur santri, mencoba menerobos pikiran mereka. Bisikan itu menyebarkan keraguan, ketakutan, dan godaan, menggoda iman mereka yang masih muda. Beberapa santri mulai menjerit, menangis, atau bahkan tertawa terbahak-bahak tanpa ajangan yang jelas. Mata mereka kosong. Suasana rusuh mulai menyebar. Kiai Ahmad yang tengah duduk di masjid dengan Hakim segera memerintahkan putranya itu, "Hakim anakku, bersiaplah. Sepertinya malam ini serangan mulai dimulai." "Baik ayah," sahut Hamdi. Hakim mereka pun segera melaksanakan strategi yang telah dirancang. Suara jeritan dan tangisan dari para santri membuat suasana semakin mengerikan. Lalu tiba-tiba terdengar suara mengerikan dari arah luar pesantren.
Wahai makhluk lemah, keluar kau, ucap suara mengerikan itu. Kiai Ahmad yang telah bersiap segera bertindak. Dari menara kecil pesantren azannya berkumandang. Namun ini bukan azan biasa. Suara Kiai Ahmad yang sudah tua itu tiba-tiba menjadi sangat kuat dan lantang, bergema dengan kekuatan dahsyat. Setiap kalimatnya seperti pukulan palu godam pada kegelapan. Ayat-ayat suci yang dilantunkannya memancarkan cahaya keemasan lembut. Hakim bersama santri-santri senior bergegas membagikan air yang telah didoakan ke setiap kamar, memercikannya ke sudut-sudut ruangan. Mereka membacakan ayat kursi dengan lantang, bersadu padu melawan bisikan jahat itu. Ternyata serangan pertama ini dilakukan oleh Kala Abang, sosok genderuwo berwarna merah, tangan kanan Nyi Ireng. Kala Abang merasakan perlawanan itu. Disulut api amarah, dia mengerahkan kekuatannya. Angin berhembus kencang, menerbangkan atap-atap seng, memecahkan kaca jendela. Bayang-bayang di dinding berubah menjadi bentuk-bentuk mengerikan, menari-nari menakutkan. Hakim berdiri di tengah halaman menghadapi badai. Dia bisa merasakan kehadirannya sangat dekat. Dia melihat sosok tinggi besar berwarna merah itu berdiri di atas pohon beringin tua di ujung pesantren. Matanya menyala merah. Kau pikir doa-doa kecilmu bisa mengusirku? Suara Kala Abang menderu di kepalanya, mencoba menusuk ke dalam pikirannya. Hakim tidak menjawab. Sebaliknya dia mengangkat tangannya berkonsentrasi penuh. Dia mengingat semua pelajaran ayahnya, semua tirakat yang dilakukannya. Dari jiwanya dia memancarkan cahaya keyakinan. Cahaya itu tidak kasat mata, tetapi dirasakan. Seperti perisai panas yang memaksa bayangan itu mundur. Kembali ke tempatmu, teriak Hakim, suaranya penuh wibawa, dengan nama Allah yang maha besar lagi maha perkasa. Sosok di pohon itu mencerit ceritan yang melengking dan penuh amarah. Lebih mirip suara elang daripada manusia. Seluruh pesantren bergetar. Tapi kemudian bisikan-bisikan itu menghilang. Angin berhenti, lampu tiba-tiba menyala kembali. Di balik bayangan malam, Nyi Ireng mengintip peperangan antara Hakim dengan Kala Abang barusan. Dia semakin murka karena kekalahannya yang diterima. Pertarungan pertama usai, mereka berhasil mempertahankan benteng. Tapi wajah Kiai Ahmad dan Hakim tetap muram. Mereka tahu ini baru awal. Nyi Ireng hanya sedang menguji pertahanan mereka dengan mengirimkan antek-anteknya. Nyi Ireng menyadari bahwa menyerang pesantren secara langsung adalah sulit. Tempat itu dipenuhi dengan energi spiritual positif yang telah terakumulasi selama puluhan tahun. Dia butuh memisahkan mereka. Dan targetnya adalah Hakim, sang pemutus tumbal yang masih muda dan menurutnya lebih lemah daripada Kiai Ahmad. Beberapa malam kemudian, Hakim sedang dalam perjalanan pulang dari mengunjungi Aryani untuk memastikan keadaannya. Jalan sepi, diterangi hanya dengan cahaya bulan yang sesekali muncul dari balik awan. Tiba-tiba kabut hitam tebal menyergap dari pinggir jalan, menyelimutinya dengan kepat. Kabut ini berbeda, dingin dan seperti es, dan terasa hidup seperti menghimpit. Dunia di sekelilingnya berubah. Suara jangkrik dan kodok menghilang, digantikan dengan kesunyian yang mencekik. Kabut itu mendebal, berputar, dan membentuk sebuah terowongan gelap. Dia merasa tanah di bawah kakinya hilang. Dia terseret dengan cepat melalui sebuah lorong dimensi yang dipenuhi dengan bayang-bayang yang menjerit dan tangan-tangan yang mencoba meraihnya. Dia terlempar ke tanah yang keras dan dingin. Dia berdiri cepat, melihat sekeliling. Jantungnya berdebar kencang. Dia tidak lagi di desa. Dia berada di alam Nyi Ireng. Langit ungu gabuan, bebatuan runcing, dan hawa yang penuh keputusasaan. Di kejauhan, gunung bayangan menculang dengan ancaman. Selamat datang di rumahku, anak muda yang pemberani. Mari kita lihat seberapa kuat imanmu ketika kau jauh dari gurumu. Wujud Nyi Ireng mulai berbentuk di depan matanya.
Dia tidak lagi berupa bayangan samar. Di alamnya sendiri, dia hampir terlihat nyata. Seorang wanita dengan kulit pucat kelabu, rambut hitam legam yang bergerak sendiri seperti ular, mata merah darah, dan jari-jari yang panjang dengan kuku runcing. Dia mengenakan kain hitam lusuh yang melayang-layang. Kau telah mencuri milikku. Sekarang kau akan menggantikannya. Jiwamu akan menjadi tumbal yang lebih berharga, desisnya. Dia mengangkat tangannya, dan dari tanah bangkitlah bayangan-bayangan siluman-siluman kecil, manifestasi dari ketakutan dan kegelapan yang berhamburan menyerang Hakim. Hakim tidak panik. Dia tahu ini adalah ujian terbesarnya. Dia berzikir dengan khusyuk, memagari dirinya dengan perisai doa. Setiap siluman yang mendekat terbakar oleh cahaya spiritual yang dipancarkannya. Tapi jumlah mereka terlalu banyak, dan Nyi Ireng terus memompa energinya, membuat siluman-siluman itu semakin kuat. Hakim mulai kelelahan, keringat membasahi tubuhnya, napasnya memburung, dia terdesak, pikirannya mulai dihantam oleh ilusi-ilusi. Dia melihat Aryani dalam bahaya, melihat pesantren terbakar, mendengar suara Kiai Ahmad memanggil-manggilnya dengan putus asa. Itu adalah serangan alam bawah sadar yang kejam. Lelah, sudah menyerah, goda Nyi Ireng mendekat. Wajahnya yang cantik namun mengerikan hanya berjarak beberapa inci darinya. Bau tanah kuburan tercium kuat. Tiba-tiba, dari saku bajunya sebuah benda berkilau. Itu adalah sebuah batu akik pemberian Kiai Ahmad yang telah didoakan selama bertahun-tahun. Batu itu memancarkan cahaya keemasan terang, memaksa Nyi Ireng untuk menjauh dengan jeritan kesakitan. Dalam cahaya itu, Hakim mendengar suara Kiai Ahmad di pikirannya, jelas dan tenang. Anakku, aku di sini. Imanmu adalah senjatamu. Alam ini adalah ilusi. Dia kuat di sini, tapi kau membawa cahayanya yang lebih kuat. Fokus. Hakim berdiri. Dia tidak lagi bertahan. Dia mulai menyerang. Dia melantunkan ayat-ayat perlawanan dengan suara yang mengguntar. Setiap kata terasa seperti cambukan pada wujudnya Ireng. Gambaran cahaya putih memancar dari hatinya, membakar kabut gelap di sekelilingnya. Pertarungan berlangsung sengit. Nyi Ireng melemparkan energi gelapnya, sementara Hakim menangkisnya dengan cahaya iman. Alam sekitar mereka bergetar, bebatuan pecah. Hakim berhasil membakar lengan Nyi Ireng dengan cahaya, membuatnya menjerit dengan kesakitan. Nyi Ireng yang marah mengerahkan seluruh kekuatannya, menerjang Hakim dan melemparkannya kembali ke terowongan dimensi. Hakim terbangun di jalan desa, terengah-engah, tubuhnya lemas tetapi tidak terluka. Dia berhasil kembali. Dia telah selamat dari alam Nyi Ireng. Tapi dia tahu ini belum berakhir. Pertarungan itu membuatnya sadar betapa kuatnya entitas itu. Kiai Ahmad mengetahui segalanya saat Hakim kembali. Wajahnya berkerut melihat kelelahan dan pengalaman traumatik yang tersisa di mata anaknya. Dia telah menunjukkan kartunya. Sekarang giliran kita menunjukkan kartu kita, katanya dengan tenang yang mengerikan. Mereka tidak bisa menunggu serangan berikutnya. Mereka harus memutuskan akar masalahnya. Mereka harus mengusir Nyi Ireng dari dimensi ini untuk selamanya, atau setidaknya menguncinya kembali di alamnya untuk waktu yang sangat lama. Kiai Ahmad memutuskan untuk melakukan istighosah kubro,
sebuah ritual besar melibatkan seluruh kekuatan spiritual pesantren. Sebuah santri, warga desa yang beriman, dan bahkan Aryani dan ibunya dikumpulkan di masjid pesantren. Mereka akan bersatu, berdoa, memohon pertolongan Yang Maha Kuasa untuk mengusir kegelapan ini. Malam itu, suasana khidmat tercipta. Ribuan lilin dinyalakan. Suara ribuan orang melantunkan zikir dan doa bergemuruh, menciptakan gelombang energi positif yang sangat besar. Nyi Ireng merasakannya. Dia tahu ini adalah tantangan terakhir. Dia tidak bisa membiarkan ritual itu berhasil. Dia muncul di langit di atas pesantren. Wujudnya yang mengerikan terlihat jelas oleh semua orang. Sebuah siluet raksasa wanita dengan mata merah menyala menyelimuti langit dengan kegelapannya. Dia mencoba menteror, mengirimkan gambaran-gambaran mengerikan ke dalam pikiran orang-orang, mencoba memecah konsentrasi mereka. Tapi kali ini dia menghadapi bukan hanya satu atau dua orang, melainkan sebuah komunitas yang bersatu dalam iman. Doa-doa mereka menjadi sebuah benteng cahaya yang kokoh. Kiai Ahmad dan Hakim berdiri di depan memimpin ritual. Cahaya memancar dari mereka berdua, menyatu dengan cahaya dari jemaah di belakang mereka. "Kembali!" teriak Kiai Ahmad seperti halilintar. Tangannya menunjuk ke arah wujud Nyi Ireng di langit. Sebuah sinar cahaya putih murni terkonsentrasi menyembur langsung ke sosok gelap itu. Nyi Ireng menjerit, jeritan yang memekakan telinga dan penuh kemarahan dan rasa sakit. Dia melemparkan segala energi gelapnya, semua ketakutan, semua dendam, semua energi tumal sebagai balasan. Gelombang hitam dan gelombang putih bertabrakan di udara, tepat di atas pesantren. Pertarungan energi yang epik, kilatan cahaya dan bayangan menari-nari menggelegar seperti petir. Tanah bergetar. Hakim bergabung, memusatkan seluruh jiwa dan raganya. Dia memvisualisasikan cahaya, memanggil semua kekuatan dari doa-doa yang dilantunkan oleh orang-orang di belakang mereka. Dia adalah konduktor dan mereka adalah sumber energinya. Cahaya putih mulai mendorong kegelapan kembali. Pelan tapi pasti, Nyi Ireng terdesak. Ceritanya berubah dari kemarahan menjadi kepanikan. Dia tidak pernah menghadapi kekuatan sebesar ini. Kiai Ahmad dengan kekuatannya yang lebih dalam mulai melantunkan ayat-ayat mengusir yang sangat langka dan powerful. Setiap kata terasa seperti membakar wujud Nyi Ireng. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kembali ke kegelapanmu, terkunci, tertahan. Kau tidak berpuasa di sini. Dengan sebuah ledakan cahaya putih yang dahsyat yang membutakan semua orang selama sepersekian detik, gelombang hitam itu tercerai-berai. Sosok raksasa di langit itu menguap sirna dengan jeritan terakhir yang bergetar, lalu menghilang. Keheningan yang luar biasa menyusul. Lalu udara yang pekat dan berat tiba-tiba terasa ringan dan segar. Bulan dan bintang muncul di langit bersinar terang. Suasana mencekam yang telah menyelimuti desa selama minggu-minggu lenyap. Kiai Ahmad terjatuh lelah, tetapi wajahnya tenang. Hakim menopangnya. Tubuhnya juga gemetar kelelahan, tetapi di matanya ada cahaya kemenangan dan kelegaan. Para jemaah mulai menyadari bahwa pertarungan telah usai. Mereka bersorak, menangis, berpelukan, merayakan kemenangan atas kegelapan. Nyi Ireng tidak dihancurkan. Entitas seperti itu sangat sulit untuk dimusnahkan selamanya. Tetapi kekuatannya telah diputus, setidaknya untuk generasi ini.
Dia telah terluka parah, terpukul mundur ke alamnya, dan terkunci di sana oleh segel spiritual yang ditanamkan oleh Kiai Ahmad melalui ritual terakhir. Butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun baginya untuk pulih dan mencoba kembali. Desa Sukma Jaya dan pesantren kembali damai. Kali ini kedamaiannya terasa tulus dan permanen. Warga tidak lagi bermimpi buruk. Tanaman tumbuh subur kembali, hewan-hewan tenang. Aryani mendatangi Hakim dan Kiai Ahmad, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih," ucapnya sederhana namun penuh makna. Sekarang dia benar-benar bisa mulai hidup baru, tanpa bayang-bayang Arjuna maupun teror Nyi Ireng. Hakim memandang langit yang cerah. Dia telah melalui ujian yang mengerikan dan berhasil. Dia belajar bahwa cahaya iman ketika disatukan memiliki kekuatan untuk mengusir kegelapan manapun. Dan Kiai Ahmad dengan bangga memandang anaknya, tahu bahwa penerusnya telah siap. Warisannya tidak hanya tentang ilmu, tapi tentang keberanian untuk berdiri membela kebenaran, bahkan melawan kegelapan paling purba sekalipun. Dan demikianlah kemenangan Kiai Ahmad dan Hakim bukanlah tentang menghancurkan, melainkan tentang menaklukkan dengan ketakwaan. Mereka mengajarkan para kita bahwa musuh terbesar bukanlah wujud kegelapan di luar sana, melainkan keraguan dan ketakutan di dalam hati kita sendiri. Maka marilah kita tutup kisah malam ini dengan pelajaran berharga. Pupuklah iman, karena dialah perisai terkuat yang akan melindungi kita dari segala bentuk teror, baik yang kasat mata maupun yang tidak. Mari kita simak cerita-cerita selanjutnya dan temukan pelajaran di balik setiap ceritanya. Sampai jumpa dalam cerita horor berikutnya. Terima kasih. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.